Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. Dan seimbang. Seimbang itu ya tidak terlalu kayak tadi loh, tidak terlalu berat di spiritualnya saja, melupakan emosional, melupakan intelektual, tapi yo imbang, ya dunia yo akhirat, yo lahir yo batin. Ndak kok batinnya canggih luar biasa tapi lahiriahnya sakit-sakitan, ndak, seimbang. Jadi semangat dan seimbang. Kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan, tapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah, kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Dalam tanda petik ya. Nanti jangan diartikan retterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses, ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah, siap juga. Ditakdir seneng, alhamdulillah. Ditakdir susah, ya innalillah, semuanya miliknya Allah. Nah ini orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau seneng lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Jadi ya ndak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang, ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya, nanti dulu kalau itu. Ayo wis kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap, tapi begitu ditagih pengorbanan terus mengkeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual yo siap berjuang sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain. Penuh cinta dan pelayanan pada sesama. Nah, ini ciri-ciri cerdas spiritual. Nah, sekarang strateginya. Ini tipsnya. Ada rumus hati, heart. Ini singkatannya. Ini biar kayak stand up itu terus ada singkatannya. Nah, hanya adalah heal in his presence. Jadi hidup yang sehat di hadapannya. Jadi H itu simbol orang yang sebut saja kalau bahasa agama khusyuk. Makanya itu manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang khusyuk, tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinikmati makannya serius sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius sungguh-sungguh. Kita kan jarang
tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya tidak tahu apa kalau teman-teman ini masih tidak kayak waktu kecil dulu. Cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang tidak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah tidur, yang ada kita ketiduran. Pasti tidak menikmati tidur. Tidak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi seringkali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. Sholat, ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya, itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi, ya efeknya jadi tidak maksimal. Yuk kita nikmati ya apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu coba sekali-sekali dinikmati, dirasakan benar. Wong sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol Instagram, sambil lihat Twitter, jadi makannya tidak dinikmati. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin laukmu diambil temanmu apa kamu tidak, lu kok tiba-tiba habis. Nah, yuk heart yang pertama, heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh, dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf E, engage with purpose. Kalau ini yo hidup dengan penuh tujuan, jangan asal-asalan. Saya Pak ingin target ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh. Catat saja biar tidak lupa target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Jadi engage with purpose, hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf A, I, achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat hidup menyenangkan, membahagiakan. Kemudian huruf R, rise with patience and humility. Meningkatlah dengan sabar dan kerendah hatian. Kalau ini butuh penataan emosi, emotional regulation. Yuk kita meningkat, tapi yuk jangan kesusu, ada tahapan-tahapannya, yang sabar. Kemudian thrive with compassion. Kalau ini kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Nah, jadi ini rumus dari hati, namanya heart. Mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion, and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual. Nah, wah ini tulisannya kecil-kecil. Pasti tidak terbaca. Saya ambil strategi dari 3 tokoh. Yang pertama Danah Zohar tadi. Kata Danah Zohar, SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling kuat. Menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman, di mana kita mampu untuk melihat kehidupan dan orang lain secara segar, seolah-olah melalui mata seorang anak.
untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam membuat perbedaan. Saya baca kayak gini, saya yakin teman-teman tidak paham. Ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan seterusnya, itu dari buku terjemahannya. Jadi nanti ya saya jelaskan saja. Saya baca dulu. Yang kedua dari Hank Schramm. Intinya sama, 3 strategi ini. Apa yang menjadi nasihat terbesar sepanjang masa? Kata Schramm, tetaplah seperti anak kecil. Sebenarnya nasihatnya Dana Zohar tadi juga mirip. Menyuruh kita yuk murni lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Terbuka. Terbukalah. Jadilah petualang. Ingin tahu. Bersemangatlah untuk belajar. Bersikaplah tulus, paling tidak untuk dirimu sendiri. Jangan menghakimi. Akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang dibawanya. Nah, Dana Zohar, Hank Schramm itu mengajarkan kita, yuk ayo meniru anak kecil saja. Tidak usah belajar ruwet-ruwet. Anak kecil itu lebih prospek secara spiritual. Yang pertama apa? Mereka terbuka. Petualang, ingin tahu, semangat belajar. Anak kecil itu kan masih rasa ingin tahunya tinggi. Apa-apa ditanyakan. Sementara kita yang besar itu cenderung merasa sudah tahu. Nah, ayo seperti anak kecil lagi, semangat belajarnya tinggi. Kemudian tulus. Anak kecil itu tidak malu kalau bilang tidak tahu. Bilang suka ini, tidak suka itu. Kalau anak kecil kan tidak malu dia. Aku ingin ini, aku ingin itu. Tidak suka ini, tidak suka itu, tulus. Kita tambah besar, tambah palsu. Kadang-kadang kita seneng tapi bilangnya enggak. Kamu seneng ya? Enggak, kata siapa misalnya. Padahal ya seneng. Kita tambah lama tambah palsu. Kita takut bilang apa adanya. Seneng sih, tapi apa ya dia mau padaku, kan lebih positif untuk dirimu. Bersikaplah tulus, jangan menghakimi. Kita tambah besar, tambah banyak ilmu, rasanya lebih suka menghakimi. Oh ini anak soleh, kalau ini setengah soleh, oh kalau itu solehnya tinggal 1/4. Ini kita itu senengannya menghakimi, memberi label-label. Nah, kalau anak kecil kan tidak begitu. Anak kecil apa saja dinikmati. Dan mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Kalau mengalami apa kan heboh anak kecil itu, wow seneng. Kalau kita kan kadang agak jaim. Padune seneng tapi gengsi nanti. Masuk dianggap nggak ngerti kan, malu kan. Tapi enggak, kalau anak kecil itu seneng-seneng aja. Enggak seneng ya enggak seneng saja. Nah, kita sekarang banyak terdistorsi. Kehilangan ketulusan kita, kehilangan semangat belajar kita. Nah, terakhir ada dari Peter Shepard. Ini juga strategi. Dia mengkritik kita. Kelangsungan hidup itu cirinya hewan. Motivasinya ketakutan. Sekedar survive, kelangsungan hidup itu kan survive, itu tidak cocok untuk makhluk spiritual. Kalau makhluk spiritual seperti kita, itu keingintahuan, kasih sayang, dan kreativitas. Itu kuncinya. Motivasinya cinta. Nah, jadi kalau jawaban kita hidup ala apa, yang penting jalan, yang penting hidup, yang penting sehat, nyaman kan gitu aja, itu ndak manusia. Kalau sekedar nyaman ya binatang juga nyari nyaman, nyari enak dan nyari hidup. Kalau manusia tidak di situ. Kalau sekedar itu ya level kita turun. Makhluk spiritual itu cirinya ingin tahu, kasih sayang dan kreativitas. Jadi
melahirkan hal-hal yang baru. Nah, ini dari Peter Safford.